Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 3, bahwa pada hari ini kita siap melaksanakan amanah proses belajar mengajar, bahwa materi yang akan saya berikan adalah sejarah hukum pidana. Sebelum saya memasuki, kita sepakat sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas izinnya dan ridhonya serta hidayahnya, kita dapat bersama-sama melaksanakan amanah negara. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang mengajarkan umatnya untuk memperbaiki akhlaknya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan kita sepakat untuk memohon syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan, yang seharusnya kita proses belajar melalui sistem daring dan V-Class, akan tetapi itu belum bisa difungsikan sebagaimana yang diharapkan, maka kita tetap menggunakan sistem WhatsApp. Jadi tolong rekan-rekan betul-betul diperhatikan dan betul-betul ada niatan untuk melaksanakan proses perkuliahan ini. Yang terakhir, bahwa ini nanti saya akan tetap mengirim PowerPoint, padukan antara PowerPoint dan penjelasan saya. Baik rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini akan menceritakan tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Pertama, hukum di Indonesia itu ada pada era pemerintahan Hindia Belanda. Berarti produk hukum itu yang membuat adalah produk kolonial. Makanya sampai sekarang pun masih ada beberapa pasal yang nuansanya kalau dipelajari unsur-unsur pasal itu masih untuk kepentingan kepentingan. Ini saya jelaskan ya. Jadi peraturan pokok di zaman Hindia Belanda, Algemene Bevaling van Wetgeving for Indonesia, artinya begini, yang disingkat AB, ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia, yang disahkan waktu itu tanggal 30 April tahun 1847. Terus RR, Regency Regiment, pada tanggal 2 September 1985. Terus ini kalau tak baca, tak jelasin satu persatu, Indische Staatgelding, peraturan ketatanegaraan 23 Juni 1925, termuat dalam Stablat, STB itu Stablat tahun 1925-415, yang mulai berlaku 1 Januari tahun 1926, dan IS ini dapat dikatakan peraturan pokok yang merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda dan merupakan sumber peraturan organik pada masa itu. Nah, paham kan? Di perkembangannya di Indonesia juga seperti itu. Undang-Undang Dasar, muncul Pancasila, sumbernya dari segala sumber hukum itu tadi ya. Masih dalam organisasi pada zaman Hindia Belanda, Ordonantie Regeris Verodering, terus Lokal Verodening, peraturan pokok pada zaman Jepang. Nah, waktu itu London jajah, perang, terus diganti oleh Pak
Jepang. Nah, Pak Jepang membuat satu aturan lagi. Hanya satu undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundang-undang Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Artinya begini, walaupun Londo wis lunga saka Indonesia, ya, Jepang yang menggantikan, karena dia pelajari ada pasal-pasal yang menguntungkan bagi kolonial atau bagi penjajah, Jepang tetap memperlakukan tuh, ya, karena ya itulah hukum. Dasar hukum berlakunya keanekaragaman hukum di Indonesia, beraneka ragam. Nah, di dalam pasal Romawi II, aturan perlawanan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 45. Makanya begini, kita jelasin ya. Pernah kan saya menjelaskan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1, ya kan? Ayat 1. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas ketentuan undang-undang yang telah mengaturnya. Kalau memang ada hukum yang mengatur, ya Anda harus taat, tidak boleh melanggar. Nah, ayat 2-nya kalau tidak salah, jikalau ada suatu perubahan maka menguntungkannya. Jadi kalau memang ada suatu perubahan dalam unsur pasal itu, akan menguntungkan negara atau akan menguntungkan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidananya. Oke? Jadi ya seperti itulah hukum, ya. Terus pasal 142 ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan RI sendiri. Nah, coba itu. Jadi walaupun sudah bergeser nama satu bentuk pemerintahan apa saja, kalau memang undang-undang itu pasalnya memang masih relevan dengan keadaannya, ya tetap masih diberlakukan, ya. Terus di pasal 192, ketentuan peralihan konstitusi, peraturan ketentuan tata usaha sudah pada saat konstitusi ini mulai tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan dan ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan tidak dicabut. Jadi kalau memang peraturan itu belum dicabut dan masih diberlakukan, masih menurut pandangan para punggawa saat itu masih relevan, ya jalan tuh. Jalan. Jadi rekan-rekan, ini sebagai catatan ya, yang perlu jadi renungan. Semua peraturan-peraturan perundangan Hindia Belanda yang diambil alih oleh pemerintah militer Jepang ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah Jepang sendiri berlaku pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Berulang-ulang saya menjelaskan, walaupun London wis lunga, peraturannya masih relevan dan menguntungkan wong Jepange, ya tetap digunakan. Itulah hukum, pasti untuk kepentingan. Nah, kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan orang yang lagi ini, contohnya Jepang. Kalau saya ngomong nih berkuasa nanti nggak boleh ya. Intinya itu. Nah, perlu rekan-rekan, oh ya udah begitu. Terus semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku pada masa penjajahan Jepang yang diambil alih oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal Romawi II, aturan peralihan ditambah dengan peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 tersebut berlaku pada masa Undang-Undang 45 yang pertama. Semua peraturan perundang-undangan berlaku pada zaman Undang-Undang Dasar 45 diambil alih oleh Konstitusi RIS singkatan dari Republik Indonesia Sementara.
aturan peralihannya di pasal 192. Ditambah dengan peraturan yang dibuat berdasarkan konstitusi RIS berlaku selama. Jadi pemerintahan RIS juga membuat satu, mungkin ya bukan mungkin, memang membuat satu undang-undang, tetap masih menyadur dari peninggalannya Pak Londo, dari peninggalannya Pak Jepang, terus dari peninggalan tadi yang sementara itu, terus lagi ada Republik Indonesia sementara juga, tetap disadur-sadur yang namanya satu kepentingan. Nah, semua peraturan perundang-undangan yang berdasarkan masa konstitusi RIS oleh Undang-Undang 45 ya, dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 tersebut berlaku selama masa Undang-Undang Dasar juga. Dasar sementara tahun 1950. Akhirnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa berlakunya Undang-Undang sementara tahun 1955 dengan peraturan-peraturan undangan yang berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 ya. Jadi ada beberapa pengambilan keputusan bahwa pasal 2 Romawi aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret Presiden junto berhubungan dengan, nah ini pasal 142 ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar RI 45 junto, pasal 19 ketentuan peralihan junto lagi, peraturan peralihan 45 proklamasi junto, pasal 3 bala tentara Jepang tahun 45 dan nomor 1. Junto itu dan atau kalau di Indonesia peraturan perundangan sekarang berlaku adalah segala peraturan perundangan Jepang. Nah, kodifikasi adalah peraturan hukum yang tertulis secara sistematik suatu buku dasar hukum, dan kodifikasi adalah pasal 75. Nah, nanti teman-teman mahasiswa harus mencari itu. Kalau bingung buka Google aja, kodifikasi itu apa definisinya ya. Jangan nanti saya jelaskan, nanti enggak cukup materi yang akan saya sampaikan ya. Terus hukum perdata dan dagang. Terus golongan bangsa Eropa ya. Terus golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, Tionghoa, Arab dan sebagainya ya. Terus orang Indonesia asli dan timur asing. Yang sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang lagi itu akan tetap berlaku, hukum yang sekarang berlaku bagi mereka adalah hukum adat ya. Jadi begini rekan-rekan semua, apa yang saya jelaskan tadi nanti dibuka di PowerPoint-nya, sejarahnya sudah jelas ya. Karena begini, pada intinya kalau kita berkesimpulan bahwa namanya sejarah itu pasti punya cerita di pada eranya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum, apabila pasal itu dan undang-undang itu masih dianggap relevan untuk dijalankan kepada pemerintahan yang sekarang lagi berkuasa, kasarannya ya tetap jalan. Makanya kalau kita berpijak ke dunia hukum itu, coba rekan-rekan berpikir bahwa waktu itu hanya 3 dimensi waktu. Jadi waktu masa lalu adalah waktu kenangan kalau orang boleh bilang, atau sejarah. Waktu sekarang adalah waktu yang sedang dihadapi, waktu kenyataan. Kenyataannya memang seperti ini. Dan waktu yang ketiga adalah waktu yang penuh harapan. Nah, harapannya kalau kita berbicara tentang hukum, Indonesia itu kan selalu ingin bernuansa tujuan hukum sesuai dengan unsur atau elemen yang diharapkan. Pasti, adil, dan manfaat. Untuk menjadikan itu semua, rekan-rekan harus punya komitmen. Ketika saya
sudah menjadi seorang sarjana hukum, saya akan punya komitmen dengan tujuan hukum itu tadi. Adilkah? Pastikah? Manfaatkah? Jawabannya ada pada diri rekan-rekan. Yang kedua, saya akan berpesan tentang absensi tetap yang lewat WhatsApp kamu isi, dan nanti juga melalui Fiklas itu ketua kelasnya maupun adminnya bertanggung jawab. Yang ketiga, kalau saya memberikan satu mata kuliah terus memberikan satu pekerjaan rumah, tolong bentuk kelompok, karena masih ada yang bingung-bingung. Kemarin kan sudah ada, masih nanya-nanya. Kalau memang jumlahnya, ini contoh aja, jumlahnya 40, kalau memang satu kelompok 5, berarti ada 8 kelompok. Nah, pada saat menulis kelompok itu judul makalahnya apa, ya kan? Kelasnya apa, mata kuliahnya apa. Nah, nama-namanya siapa saja. Dari fakultas apa, jelaskan. Nah, sumber datanya dari mana, ya, silakan Anda lakukan itu, ya. Baik, kalau memang saya sudah jelaskan, kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya, baca PowerPoint-nya, dengarkan penjelasan saya. Kalau misalnya memang kurang jelas, silakan bertanya, karena memang sisnya begini, lewat tulisan bisa, ya, lewat WhatsApp. Dan semoga pertemuan yang keempat ini dapat bermanfaat bagi dirimu, bagi perguruan tingginya, dan secara umum untuk bangsa dan negara. Karena suatu negara akan menjadi mengarah kepada Gemari Palo Jinawi atau masyarakat madani, yang paling utama adalah hukum ditegakkan secara benar. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dan kesalahan saya bicara, karena ini merupakan satu proses pembelajaran, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.